Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Onderu dan Sufi Akhir Zaman, channel tasawuf yang mengutip tentang pembaharuan dan kebangkitan agama tauhid. Ada ayat yang mengutip tentang ahli kitab, ada beberapa seperti Al-Bayyinah, surat Al-Maidah, dan juga ada beberapa ayat lagi yang membahas tentang ahli kitab. Kalau ditanyakan kepada guru ngaji atau kepada Pak Ustadz, apakah ahli kitab itu? Pasti beliau menjawab, ahli kitab adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Nah, dalam pandangan tasawuf, ahli kitab adalah orang yang menguasai, yang memahami, yang mengerti tentang kitab-kitab. Apakah itu Taurat, Injil, ataupun Al-Quran. Tetapi mereka-mereka itulah tidak mengerti isinya atau kodimnya kitab-kitab tersebut. Makanya ada sebutan ahli kitab. Dalam surat Al-Maidah 68 disebutkan bahwa katakanlah wahai ahli kitab, belum dinyatakan beragama apabila belum menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu tandanya bahwa ahli kitab itu hanya sekedar memahami, tetapi belum menegakkan isi dari kitab-kitab. Nah, dalam hal ini, agama tauhid itu agama yang lurus. Artinya, agama yang dilalui oleh para nabi, para rasul, dari sebelum Nabi Muhammad sampai saat ini, yang mana apabila masih menganggap agama lain salah dan agamanya sendiri paling benar, itu adalah sudah belok dari ajaran yang lurus. Karena ajaran yang lurus itu setiap nabi, apakah itu Nabi Isa, Nabi Muhammad, satu sama lain saling membenarkan dan saling mengakui. Bahkan banyak ayat yang menjelaskan bahwa ajaran Nasrani atau kitab Injil dibahas isinya banyak dalam kitab Al-Quran. Rukun iman kepada kitab tidak disebutkan bahwa kitab Al-Quran atau kitab apapun, cuma disebutkan iman terhadap kitab, yang mana dalam rukun iman, kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang kodim, kitab yang terpelihara, kitab yang terjaga di Lauhil Mahfud. Hanya orang-orang yang rohnya telah disucikan yang bisa menyentuhnya, bukan Injil Mushaf atau Al-Quran Mushaf yang bisa dibaca oleh siapa saja. Tetapi kitab kodim hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang ruhnya telah disucikan. Ruh yang disucikan itu adalah ruh yang telah beriman, ruhnya yang telah dibangkitkan, sudah menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang pernah diberikan kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan yang jalan yang sesat ataupun jalan yang dimurkai. Inilah agama tauhid. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam Injil, ada beberapa hal yang digarisbawahi seperti tentang wasilah. Wasilah adalah pokok utama dari agama tauhid. Seperti dalam Al-Quran bahwa tidak mungkin Tuhan menghampiri manusia kecuali
di balik tabir, melalui utusan dan wahyu. Itu dalam Al-Quran. Dalam Injil disebutkan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui aku. Nah, ini yang digarisbawahi, wasilah itu ada dan harus diyakini karena wasilah adalah hal yang mutlak, hal yang baku, tidak berawal, tidak berakhir. Jadi ada sampai selamanya. Namanya juga kekal. Tapi prinsipnya bahwa tidak akan sampai kepada Tuhan kecuali melalui utusan. Nah, itu Nabi Isa di sini adalah utusan. Tuhan tidak akan menghampiri manusia kecuali melalui utusan. Kalau dibalik, ya sama. Manusia tidak akan bisa sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui utusan. Prinsipnya itu. Oke, jelas, paham? Di balik Nabi Isa, di balik Nabi Muhammad adalah Tuhan sendiri, yang mana Rasul itu adalah bukan manusia. Rasul itu adalah nur ilahi yang bersemayam, yang bertajali melalui para nabi. Dan setelah Nabi wafat, Nabi Hatam, Rasul itu bertajali di pewarisnya, ulama warasatul anbiya. Saat ini disebutnya walia mursida, seperti yang disampaikan di Al-Kahfi 17. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Arwah, Thariqah Naqsabandiyah Hulidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim ma'rifat. Illahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.